warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannati ila arba'i safari, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mud'imil ji'an wa imil fi syahri Ramadan. Al-Hadis. Ibu-ibu Aisyah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang berupa keimanan dan Islam yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan iman dan Islam itu selalu berada di dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya. Hadirin ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia yang dirindukan oleh surga. Surga, hal yang sangat menarik dan sangat indah kita bayangkan, yang kita dambakan, bahkan didambakan oleh seluruh umat manusia. Berbicara tentang surga tentulah pembicaraan yang sangat indah, karena surga adalah indah. Kalau kita melihat Malang dengan beribu panorama yang indah, tapi masih kalah dengan keindahan surga. Kalau kita melihat, pernah pergi ke bukit di atas awan yang ada di Jawa Tengah, yang indah dan eksotik, Gunung Bromo dengan kawah dan lautan pasirnya, tapi masih semuanya kalah indah dengan surga. Surga diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi, yang diisi dengan segala kenikmatan. Kenikmatan yang tidak ada di dunia ini. Kenikmatan yang tidak pernah kita temui di dunia. Surga mengalir air yang jernih, kolam susu yang luas. Bahkan ada salah satu riwayat Nabi mengatakan bahwasanya di dalam surga itu akan menjadi halal apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah di dunia ini. Tentu surga adalah impian kita. Surga ada tujuan hidup kita. Kita ingin menikmati kehidupan akhir nanti dengan kedamaian, kebahagiaan di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Namun, siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga kelak di akhirat nanti? Ibu-ibu Aisyah dimanapun Anda berada, semoga tetap dirahmati Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Seperti dalam hadis yang sudah saya bacakan dalam Muqaddimah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Daud, mengatakan bahwasanya al-jannatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan arba'ati, 4 orang-orang golongan orang-orang. Siapakah dia? Tamil Quran, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhi lisan, yang menjaga lisannya. Wa mad'imil ji'an, yang memberi makan orang-orang lapar. Wasyaumi fi syahri Ramadan, dan orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita kupas satu persatu isi dari hadis tersebut. Yang pertama, talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran menjadi orang yang pertama dirindukan oleh surga? Banyak hadis yang mengatakan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran itu adalah setiap huruf yang kita baca akan membawakan satu kebaikan, akan mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang nantinya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah. Satu huruf itu yang seperti apa? Rasulullah berkata,
Satu huruf itu bukan alif lam mim, tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Satu alif sendiri, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan masing-masing huruf itu membawa satu kebaikan yang nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Ibu-ibu, kita bayangkan berapa kebaikan yang akan kita peroleh jika kita membaca 2 ayat, 3 ayat, atau 1 juz dalam 1 hari. Tentu kita tidak mampu menghitungnya, karena 1 huruf adalah 10 kali kebaikan. Kita membaca alif lam mim hanya 1 hentakan nafas. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tetapi Allah sudah memberikan 30 kebaikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Membaca Al-Quran, kalau kita baca dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang yang membaca Al-Quran itu akan diberi ketenangan hati, ketentraman jiwa. Tentunya orang-orang yang tenang hatinya, tentram jiwanya akan membawa mereka untuk berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu ingat akan takdir yang Allah berikan, selalu ingat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka orang yang mengingat kepada Allah selalu akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, menjadi nomor 1 ya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dalam hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah itu berkata, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mendatangimu. Untuk apa? Untuk memberi syafaat kepadamu. Seperti yang kita ketahui, pada hari kiamat nanti kita sendiri yang berjuang. Tidak ada penolong, anak, ibu, saudara, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kita juga sibuk dengan diri kita sendiri. Dan yang menjadi penolong salah satunya adalah bacaan kita. Karena Al-Quran pada hari kiamat itu nanti, yang kita baca itu akan menghampiri kita dan memberi syafaat kepada kita. Begitu luar biasanya ibu-ibu membaca Al-Quran. Tidak hanya kita dirindukan oleh surga, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi tentram, tenang dalam hidup. Tidak kerusak-kerusuk, tidak kemerusuh. Tonggo duwe TV, gak melok pengen duwe TV. Tonggo duwe mesin cuci, gak kepengen duwe mesin cuci. Tonggo duwe mesin jet, tidak kepengen punya pesawat jet. Itulah tidak kemerusuk, hati tenang, tentram, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Karena orang-orang yang seringkali membaca Al-Quran diberi ketenangan oleh Allah, dan berpikir dengan tenang, mereka mampu berpikir dengan jernih dan mampu menerima semuanya dengan ikhlas. Dan sesungguhnya takdir Allah yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau kita itu sekarang diberikan Allah dengan kesusahan, maka itu adalah lebih baik. Mungkin saja kalau Allah memberikan kita dengan kemewahan atau kebahagiaan yang hanya di dunia, kita akan menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat pentingnya Al-Quran, mari di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, kita berbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa ibu-ibu, mari kita ramaikan masjid dan musola di dekat rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sementara ini, kita mungkin lengah, kita mungkin lupa bahwa tugas dari membaca Al-Quran mungkin kita bebankan kepada anak-anak tanpa ada bimbingan dari kita. Padahal kata Rasulullah, sebaik-baik perbuatan adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita masih punya kewajiban ibu-ibu untuk mengajarkan Al-Quran.
Kalau kita tidak bisa menjadi guru ngaji di TPA, mungkin inilah saatnya kita membersamai anak-anak untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di musola sebagai penyimak dan pemberi pelajaran atas apa yang kita ketahui dari pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, orang yang ditentukan oleh surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang muslim yang menjaga lisannya. Lisan ini, ibu-ibu, adalah hal yang paling sulit untuk kita jaga. Kata orang Jawa, dawa-dawa tampar, cik dawa lambene uwong, atau lidahnya orang. Kenapa? Karena lisan ini sangat cepat. Dan apa yang dikeluarkan oleh lisan tidak bisa kita tarik kembali. Kalau hari ini kita sudah berbicara A, B, C, D, E, maka itulah konsekuensinya yang akan kita terima nanti terhadap apa yang kita katakan A, B, C, D itu. Oleh sebab itu, Ibu, lisan, menjaga lisan ini sangatlah berat. Lebih berat dari menjaga hati kita. Karena lisan ini langsung berhubungan dengan manusia. Apa yang kita ucapkan, bila manusia itu tidak bisa menerima apa yang kita ucapkan, maka dengan tidak sengaja kita sudah menyakiti manusia tersebut, menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jaga lisan kita. Dari perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kata Rasulullah, jika engkau tidak bisa berkata baik, auliasmu, maka lebih baik kamu diam. Sesungguhnya diammu itu adalah emas. Diammu itu permata yang bisa dijual dengan mahal. Tapi kalau kita banyak bicara, ibu-ibu, apalagi bicaranya tidak berguna, maka lisan ini akan menjadi bumerang bagi kita. Karena lisan kita bisa bertengkar dengan tetangga. Kenapa, ibu-ibu? Karena kita menyampaikan informasi yang salah atau kita memfitnah orang. A'udzubillah min dzalik. Karena lisan kita bisa dituduh oleh orang lain sebagai orang-orang yang pembohong atau tidak bisa dipercaya. Karena apa yang kita ucapkan tidak bisa kita buktikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lisan, menjaga lisan ini sangat sulit sekali lagi. Saya katakan. Karena Rasulullah sendiri sudah berkata, jagalah lisanmu. Jika kamu tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Kalau orang Indonesia mengatakan mulutmu adalah harimaumu, itu sangat benar. Mulutmu itu pedang bagimu, sangat benar juga. Karena dari mulut ini kita bisa membuat orang-orang lain terluka, orang-orang lain bisa terhibur, orang-orang lain bisa menerima apa yang kita sampaikan. Mari, lisan kita jaga, kita perbaiki, agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamud'imil ji'an, yaitu orang-orang yang berikan makan pada orang-orang yang lapar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini saatnya kita diberi kesempatan oleh Allah memberi orang-orang yang lapar, yaitu dengan memberikan takjil berbuka puasa. Bagaimana pemberian takjil berbuka puasa yang benar? Tentunya ibu-ibu kita berikan pada benar-benar orang yang berpuasa. Tetapi ya, kenyataannya memang agak sulit. Seperti kalau kita berbagi takjil di jalan, apakah kita yakin orang yang kita beri itu adalah orang-orang yang berpuasa? Tentunya kita tidak tahu. Tapi paling tidak, kita sudah berupaya, kita sudah berniat untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Karena apa, ibu-ibu? Orang yang berbuka puasa itu kalau kita beri makan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang berpuasa. Dan orang-orang yang berpuasa, pahalanya tidak terkurangi oleh apapun, oleh kita. Rasulullah pernah berkata, tidak beriman seseorang
apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan. Pentingnya memberi makan orang-orang yang lapar. Bagaimana dengan orang-orang yang lapar di sekitar kita? Marilah kita harus peka diri untuk melihat siapa yang benar-benar lapar dan siapa yang pura-pura lapar. Di kehidupan modern seperti ini memang kita agak sulit ibu-ibu membedakan mana orang-orang yang benar-benar lapar dan mana orang-orang yang pura-pura lapar. Kita tahu program PKH, program BSM, program apa saja itu. Kita masih banyak melihat orang-orang yang mengambil antrian uang PKH, gelangnya besar-besar. Betul ibu-ibu? Ya. Nah, inilah ibu-ibu, kadang kita itu ingin beramal, tapi ternyata amalan kita salah. Bagaimana beramal yang baik? Memberi makan yang baik. Maka memberi amalan yang baik itu, beramal yang baik atau bersedekah yang baik adalah dahulukanlah sanak saudaramu. Jika sanak saudaramu sudah benar-benar tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, maka berikan kepada orang lain. Yang keempat, wasomi fi sahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya kewajiban seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kalian adalah termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah orang-orang yang bertakwa. Puasa di bulan Ramadan ternyata itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Puasa di bulan Ramadan ini adalah memberi pembelajaran pada diri kita. Kita berpuasa, menahan diri, tidak ngomong yang baik, yang jelek-jelek, tidak menghardik anak yatim, tidak melakukan pekerjaan yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pada puasa. Itulah mengapa orang berpuasa sangat dirindukan oleh surga. Orang berpuasa itu memiliki tabiat yang luar biasa. Mereka akan lebih sabar dari hari biasanya karena energinya berkurang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para berpuasa ini ada pembelajaran kesabaran yang luar biasa, dan kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sebentar. Baru-baru ini di TikTok maupun di Instagram terberedar tagar bahwasanya puasa selama 14 jam hanya bisa dihilangkan dengan 4 menit, yaitu pada waktu kita berbuka. Berbuka hanya paling kita minum seruput kurma 3 biji, sudah kenyang dan sudah kita bisa melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat maghrib berjamaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menggambarkan bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya sebentar. Oleh sebab itu, jangan terlalu lena dengan kehidupan dunia. Yang menjadi tujuan kita adalah kehidupan di akhirat, yaitu surga, di mana di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Tidak hanya jutaan, mungkin triliunan, tapi kita tetap tidak bisa menghitung betapa kenikmatan di surga. Surga diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran karena selalu ingat kepada Allah. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Orang-orang yang selalu memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang selalu bisa berpuasa di bulan Ramadan. Saya kira itu demi Bapak Ibu. Apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Albiru manitaqal fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.